coaching ini kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas, sekarang ini dan kita coaching. Menurut Bapak, baik pelaksanaan di kelas yang Bapak lakukan di dalam kelas, bagaimana pembelajaran dan efisiensi ini yang telah Bapak lakukan? Ya, terima kasih Pak. Jadi selama ini kita sudah coba untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi, yang mana siswa kita kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, mulai dari siswa yang untuk pelaksanaan diferensiasi ini, pendekatan yang saya lakukan itu tetap berdasarkan asesmen, berdasarkan kemampuan anak juga, karena di sini tetap ada pengelompokan, pembedaan. Maksudnya pembedaan ini seperti daya tangkap, ataupun kalau di pelajaran saya itu bakat yang harus diasah. Asal siap. Tapi ketika dilakukan di bulan-bulan kedua pelaksanaan diferensiasi itu ada sedikit perubahan. Mereka sedikit ada motivasi untuk bersaing dengan kelompok yang memiliki kemampuan cukup baik di kelas itu. Walaupun kelemahannya kita harus menyiapkan beberapa model bakat, karena kita harus lebih fokus ke yang mengalami kemampuan di bawah rata-rata. Tapi dengan ini kita bisa melihat biasanya mereka manja karena terbantu oleh teman yang pintar, tapi setelah ada diferensiasi ini mereka sedikit termotivasi untuk ikut lebih aktif. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak telah hadir. Dan pertama tentu kita coaching di sini Pak Bapak mengenai kegiatan pembelajaran diferensiasi yang telah Pak Koko laksanakan di kelas. Kemudian Pak Koko juga sudah laksanakan supervisi. Di sini bagaimana menurut Pak Koko pelaksanaan diferensiasi ini yang kenapa Pak laksanakan di sekolah di kelas? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya menemukan pengalaman yang menarik dalam pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi pengalaman saya yang pertama yaitu membedakan pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Tetapi dalam pembelajaran geografi yang saya pelajari juga saya menemukan diferensiasi berdasarkan keyakinan. Jadi saya mencoba dalam satu bab itu tentang penciptaan bumi jagat raya, saya mencoba mendiferensiasi berdasarkan keyakinan. Pengalaman yang saya buat ini tujuannya ingin menyatukan, ingin meyakini bahwasanya kedua agama ini sama-sama meyakini bahwasanya langit dan bumi beserta jagat raya diciptakan dalam 6 masa. Kemudian sebelum masuk ke kelas itu, di awal itu saya udah buat asesmen diagnostik dulu. Saya kasih link nih, formulir itu, formnya, untuk memetakan
gaya belajar anak ini bagaimana? Diagnostika, kinestetika, dia visualkah atau auditori? Nah, setelah semua siswa saya dapat datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ada diskusi di mana kita telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi kelas masing-masing. Ya, Pak, ya. Kemudian saya selaku kepala sekolah sudah melaksanakan supervisi kelas. Tentu ada hasilnya yang kami kita peroleh. Dari hasil-hasil itu tentu kita perlu kita diskusikan tindak lanjutkan bagaimana pelaksanaan diferensiasi ini di sekolah kita, apakah bisa berjalan dengan baik atau cukup atau belum. Tentu saya minta kepada Bapak bagaimana untuk pelaksanaannya. Silakan, Ade. Dan mereka menyadari bahwasannya bagaimana kita guru bisa memberikan kesadaran bahwa siswa itu sadar betul dengan kemampuannya. Dia tidak masuk ke kelompok kemampuan tinggi karena dia menyadari kemampuannya ada di kelompok yang berbeda. Jadi artinya masih banyak model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan, mulai dari kita pembelajaran contextual learning, kemudian PPL dan sebagainya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini hanya salah satu model ya daripada berbagai macam model. Nah, kemudian ternyata model ini kalau kita perhatikan itu baik ya, baik dalam situasi yang baik. Kan tujuan diferensiasi itu yaitu untuk yang lemah ini mereka bagaimana cara mereka untuk mengejar keuntungan atau PRK. Jadi kalau di sini kita sudah membuat diferensiasi, otomatis kita butuh pembinaan lagi. Disetujui oleh kawan-kawan, insya Allah ini rekomendasinya untuk rencana tindak lanjut ke depan untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di SMA 2 kali di sini. Yang pertama akan kita laksanakan IHT. Insya Allah kita laksanakan bulan November ini. Mungkin saya rasa cukup kepada kawan-kawan semuanya. Diskusinya melibatkan semua pihak. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.